Sebelum menyimak videonya, kami mohon agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar Anda nantinya mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Terima kasih atas dukungan Anda. Kematian siswa sekolah dasar berinisial GPAL, usia 12 tahun, berbuntut panjang. Warga Seronggo Klot, Gianyar, yang tinggal menetap di wilayah Batu Bulan, Sukawati, dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kepastian virus sebagai penyebab kematian itu, justru diberitahukan setelah dilakukan penguburan jenazah korban. Sehingga proses penguburan jenazah dilakukan tanpa mengikuti protokol kesehatan, sesuai penanganan jenazah yang positif terpapar virus corona. Pihak keluarga yang menerima hasil lab swab selesai mengubur jenazah anggota keluarganya itu, sempat kaget. Tidak hanya hasil yang disebutkan dalam hasil swab tersebut, namun kedatangan jenazah anaknya itu sebelumnya sudah disebutkan sebagai sebuah kematian yang wajar. Artinya korban sebelumnya yang dinyatakan terserang demam berdarah, bukan akibat penyakit lain. Keyakinan keluarga korban tentang kematian anggota keluarga itu wajar. Petugas rumah sakit yang mengantarkan ke rumah duka di wilayah Banjar Seronggo Klot Kecamatan Gianyar ini, tanpa mengenakan alat pelindung diri, layaknya mengantar pasien atau jenazah akibat COVID-19. Wayan Suwardana, anggota Satgas Gotong Royong bentukan Desa Adat Seronggo, awalnya meyakini anak usia 12 tahun itu meninggal bukan akibat virus corona. Karena sesuai surat keterangan kematian dari rumah sakit yang menyertai jenazah itu, jelas-jelas disebut kematian korban itu sebagai kematian yang wajar, bukan akibat terjangkit COVID-19. Tetapi Suwardana sempat dibuat heran, kedatangan jenazah yang masih termasuk keponakannya itu, justru terbungkus plastik lengkap dengan perban isolasi membungkusnya. Melihat kondisi inilah, selaku anggota Satgas Gotong Royong COVID-19, Suwardana menyarankan kepada orang tua korban untuk melaksanakan protap kesehatan. Jenazah tidak dimandikan layaknya orang meninggal serta plastiknya tidak dibuka. Jenazah langsung dikubur. Itu aja yang tidak ada penjelasan bahwa di dalam proses itu dan sebagainya. Itu yang tidak ada. Akhirnya kan ada penjelasan dari rumah sakit hasil berikutnya setelah dikubur. Artinya kan sudah dilakukan proses penguburan baru harusnya kalau memang protapnya tegas dari sanggah mestinya sudah harus tidak boleh dibawa ke rumah dan langsung dibawa kubur. Petugas ambulan pun tidak menggunakan APD. Ini yang kami sangat mohon maaf, sangat kami sayangkan. Kami awam dari segi medis itu, tetapi harusnya dari rumah sakit sudah harusnya menuju ke kuburan. Senada juga disebutkan oleh Kepala Desa Serongga, Nyoman Gese Triasa. Triasa yang di rumah duka sejak kedatangan jenazah korban, menegaskan plastik pembungkus mayat itu tidak pernah dibuka. Bahkan mayat juga tidak dimandikan layaknya orang meninggal. Karena warga dan keluarga yang hadir saat itu curiga, tidak biasanya jenazah dibungkus plastik jika tidak ada alasan kuat. Mayat itu terbungkus plastik. Nah, melihat surat yang ada dari Rumah Sakit Sanglah bahwa di sana dicantumkan bahwa meninggalnya secara alamiah, tetapi kecurigaan kami karena mayat itu kan terbungkus, ada SOP jadinya. Maka kami dengan gugus tugas Gotong Royong Desa Adat bersama klien memutuskan membicarakan dengan keluarga bahwa mayat ini tidak usah dimandikan di rumah. Dia langsung dikubur di kuburan tanpa membuka plastiknya. Nah, itu sudah dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan dari keluarga. Tapi sesampai di rumah sempat disemayamkan satu malam? Tidak, sampai di rumah hanya berapa jam, karena paginya siang datang, sekitar jam 10 datang, jam 1 kita sudah ke kuburan, Pak. Cuman sempat dibaledangin lah. Oh, jadi tidak benar itu plastik dibuka, Pak? Oh, enggak. Pasti di rumah tidak ada proses pemandian, apapun tidak ada, langsung dikubur ke kuburan setre, pakai SOP yang kita sediakan juga di rumahnya oleh keluarganya, pakai selot tangan apapun.
Gitu. Untuk apa namanya, lewat media ini yang klarifikasi dan sampaikan juga bahwa dengan berita-berita yang ada tidak benar di rumah duka ada pembukaan bungkus plastik, tidak benar karena kami lakukan sesuai dengan apa namanya yang telah kita sepakati bahwa di rumah sama sekali tidak ada proses pemandian dan tidak ada proses pembungkaan plastik. Imbauan kepada masyarakat untuk protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan kami tetap mengimbaunya, tolong ikuti imbauan pemerintah. 1, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ingat cuci tangan dengan apa namanya air yang mengalir. Setelah jenazah sempat disemayamkan sekitar 2 jam di Balai Dangin, pihak keluarga memutuskan dilakukan pemakaman. Sekitar 30 orang mengikuti prosesi pemakaman di kuburan adat setempat. Tidak seperti biasa, pemakaman dilakukan lebih cepat dan singkat. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan, semua memakai masker dan sarung tangan kesehatan. Setelah usai proses pemakaman, warga pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut Suwardana, setiba di rumah duka dari pemakaman datang surat dari Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Dalam surat itu disebutkan almarhum positif terjangkit COVID-19. Setelah kejadian inilah, beredar isu beragam. Bahkan di media sosial disebutkan korban meninggal akibat demam berdarah. Bahkan melalui klasifikasi yang dilakukan ayah korban, pihak rumah sakit tidak pernah mengambil sampel somplet anaknya. Bahkan saat di kamar jenazah, ayah almarhum yang bekerja di sebuah bank swasta di kawasan Batu Bulan, sudah melarang pengambilan sampel dengan alasan biar lebih cepat anaknya dimakamkan. Tidak harus menunggu hasil tes swab minimal 2 hari. Menanggapi kesimpang siuran informasi, Satgas Covid Gotong Royong Desa Adat Serongga bersama Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Gianyar melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Serongga. Demikian juga di area rumah duka yang sempat dipakai bersemayamnya almarhum, sebelum dimakamkan di kuburan adat setempat. Madewita selalu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memimpin pelaksanaan penyemprotan, menegaskan pihaknya selain melibatkan Satgas Desa Adat dan Satgas COVID-19 Kabupaten, juga bersinergi dengan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini Koramil Gianyar dan Polsek Kota Gianyar. Kita di Desa Seronggo, khususnya di Seronggo Klot. Karena itu kan sebagai lokus, mudah-mudahan kita ingin mensterilkan dan masyarakat juga terjamin rasa nyaman dan aman untuk COVID-19. Kenapa terlibat? Oh, terlibat. Kita 1 dari Satgas Kabupaten, dari Muslika, dari Pak Camat, perbekal dan perangkat dan Satgas Desa. Selanjutnya guna menangkal sebaran COVID-19 lebih luas, Satgas juga melakukan tes rapid terhadap 38 orang yang mengikuti proses kedatangan jenazah sampai pemakaman di kuburan setempat. Dari tes rapid itu, semuanya dinyatakan negatif. Dengan demikian diharapkan warga masyarakat tidak resah lagi, namun diimbau tetap waspada dengan selalu menjalankan protap kesehatan. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir serta tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Sehingga diharapkan tidak terpapar COVID-19. Terima kasih sudah menonton habis videonya. Jangan agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, serta buka loncengnya agar Anda nanti mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Tidak lupa kamu ucapkan terima kasih atas dukungan Anda.